Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Semua ini adalah nikmat, termasuk juga nikmat hadir di majelis ilmu seperti sekarang ini, yang mana banyak orang terharamkan dari nikmat-nikmat berikut ini tadi. Ada yang terharamkan dari nikmat Islam, ada yang terharamkan dari nikmat hidup, ada yang terharamkan dari nikmat sehat, dan ada juga yang terharamkan dari nikmat hadir di majelis ilmu. Sedangkan kita semua di sini diberikan semua kenikmatan itu. Maka perlu sekali untuk selalu menekankan, memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan sekedar di mulut, tapi juga di dalam pikiran dan hati. Tekankan, terima kasih ya Allah telah memberikan saya semua kenikmatan ini. Dan kita akan masuk kepada pembahasan tentang isim mangkus, yakni jenis isim yang kedua dari isim mu'tal akhir. Berarti akhirannya adalah huruf illah. Kalau kemarin kita bahas tentang isim maksur, maka sekarang kita masuk pada isim mangkus. Baik. Ingat, hati-hati, ini bukan isim naqis. Beda naqis dengan mangkus ya, jangan tertukar. Naqis itu beda lagi, tapi yang sekarang kita bahas namanya mangkus. Kemudian kita lihat di sini ada 3 kelompok contoh. Coba nomor 1 sampai 4 dibacakan oleh salah satu orang untuk mengangkat tangan dulu. Klik tombol angkat tangan. Siapa bisa membacakan contoh-contohnya nomor 1 sampai 4? Silakan Mas Abdul Wahid. Mas Abdul Wahid dari Kalimantan Timur ya? Timur Ustaz, ya Ustaz. Kalimantan Timur. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Farrol jani. Terus. Adalal qadi. Terus. Nadal munadi. Yandamul baghi. Teman-teman yang sudah punya bukunya dikoreksi, harus ada titiknya ya. Al-jani akhirannya titik 2. Al-qadi juga, al-munadi, al-baghi semuanya menggunakan titik di akhirannya titik 2. Huruf ya. Farral jani. Al-jani itu pelaku kejahatan kriminal. Kabur, lari. Adalal qadi. Sang hakim berlaku adil. Nadal munadi. Orang yang memanggil sedang memanggil, berseru. Yandamul baghi. Orang yang berbuat kefasikan atau kezaliman, dia menyesal. Mari kita bandingkan dengan kelompok yang berikutnya, nomor 1 sampai 4 yang selanjutnya. Siapa siap membacakan? Klik tombol angkat tangan. Ikhwan akhwat ya. Cuman baca aja. Silakan Davi. Hasabtu al-janiyah. Ini salah ya, harusnya habastu. Ini coba kita cek yang versi Arab ya. Habastu kebalik ya. Menangkap atau memenjarakan itu habasa. Terus nahtarimu al-qadiyah. Oke, terus nahtarimu itu bukan nahtaromu, salah harokatnya. Terus sami'tu al-munadiyah. Oke, nomor 4. Yakrahun nasu al-baghiyah. Baik, ini antum bisa lihat di layar untuk artinya sudah kita bilang benar arti yang diberikan di sini, tidak ada salah. Ya. Dan nanti kita akan masuk pada pembahasan masing-masing di sini. Yang penting kita tahu dulu kelompok kedua seperti ini barusan ya. Dan koreksinya seperti yang bisa dilihat di layar, terutama yang sudah membeli bukunya, untuk dikoreksi bukunya ya. Kelompok contoh yang berikutnya, yang terakhir. Siapa siap membaca nomor 1 sampai 4? Klik tombol angkat tangan ya. Mari. Cuman membaca aja. Silakan Budi. Nah, Ustaz. Nadhartul jani. Ini kurang salah ya, ini bukan nadhartul jani, nadhartu ila. Ini kurang ya, kurang kata ila.
Ilah. Tuh bisa dilihat yang versi Arab ada kata ilah. Ana benar Ustaz. Nazartu ilal jani. Al-datu il-jani. Kumna ijla lan lil Ijlalan qadi. lil qadi. Terus Asgoitu ilal munadi. terus Alal bagi tadurud dawairu. tadurud dawairu. Baik. Untuk artinya di atas yang pertama nazartu ilal jani, aku memandang kepada pelaku kriminal. Kumna, kami berdiri ijlalan dalam rangka menghormati, lil qadi, kepada orang hakim, seorang hakim. Asghaitu, aku menyerahkan pendengaran. Asghaitu mencondongkan pendengaran. Menyimak dengan sengaja, itu namanya asgha. Aku menyengajakan diri untuk mendengar baik-baik kepada orang yang sedang memanggil al-munadi. Yang keempat, alal baghi, atas seorang yang pelaku keburukan, al-baghi, tadurud dawair. Ini untuk artinya saya kurang tahu ya, harus saya cek dulu di kamus untuk arti daripada yang lebih tepat ya. Dawair itu berarti jamak dari dairah. Dairah itu biasanya diartikan sesuatu yang lingkaran nih. Ini dairah itu artinya lingkaran. Taduru artinya mengelilingi. Nah, tetapi kan yang dimaksud di sini bukan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi, tentu bukan itu ya. Berarti ada maksud yang diinginkan yang lain dari makna dairah. Jadi dairah itu sebenarnya artinya kan lingkaran. Nah, tadurud dawairu, kalau arti sebenarnya di sini saya kurang tahu, tetapi bisa dibilang ad-dairah misalnya kalau kita lihat di kamus berarti sesuatu yang meliputi. Sesuatu yang meliputi di sekitar. Tadurud dawair, hal-hal yang ada di sekitar ini meliputi. Mungkin kepada orang yang al-baghi ini saya juga kurang tahu ya maksudnya apa. Kalau yang di situ orang lain akan menimpa beberapa keresahan. Saya kurang setuju dengan terjemahan ini mungkin ya kalau dari segi maknanya. Coba kita cari dulu untuk arti kata daro ala. Kalau daro disandingkan dengan kata ala, artinya adalah mengelilingi. Atau juga bisa diartikan terjadi kejadian-kejadiannya atau menimpa. Jadi daro ala, darat alaihi dawairu. Jadi perkara-perkara kalau di sini disebut keresahan menimpa kepada orang yang berbuat zalim ini tadi. Bukan akan menimpa, tetapi tertimpa seharusnya. Karena fa'ilnya adalah ad-dawairu, di sini fa'ilnya, bukan al-baghi. Jadi ini terjemahnya salah ya. Lebih tepatnya dia bilang, permasalahan-permasalahan, mungkin bisa dibilang gitu, atau kejadian-kejadian, perkara yang ada di sekitar, menimpa, mungkin juga dimaksud musibah, kita nggak tahu ya, menimpa kepada orang yang zalim, orang yang berbuat keburukan. Dan terkadang al-baghi difokuskan khusus untuk perbuatan zina. Baik, itu untuk arti koreksi terjemahnya, tapi kita sekarang tidak fokus membahas terjemah, kita hanya fokus membahas daripada isim mangkus dari contoh-contoh barusan. Kalau kita renungi, di sini akan saya tandai dulu warnanya, kelompok yang warna biru di sebelah sini, kelompok warna merah sebelah sini, yang ini kelompok warna hijau ya. Baik, antum bisa lihat di layar. Lihat kesamaan kata-kata dari 4 kelompok ini tadi. Apa di nomor 1 ada yang sama? Kata apa di situ? Al-jani. Al-jani. Tetapi ada perbedaan. Untuk yang kelompok merah bunyinya al-janiya. Difathahkan. Kalau yang di nomor 1 dan kelompok biru dan hijau, iya-nya disukunkan. Perhatikan bedanya ya. Al-jani, kalau yang warna merah, al-janiya. Yang kedua, apa kesamaannya di situ? Ada kata yang terulang di nomor 2, di semua kelompok. Al-qadi. Al-qadi. Al-qadi.
Oke. Bedanya adalah untuk yang kelompok merah difathahkan akhirannya al-qadiyah. Kalau yang kelompok biru al-qadi. Kelompok merah al-qadiyah. Kelompok hijau al-qadi, ya-nya sukun. Berarti kita bisa bilang di sini semuanya yang di warna merah itu pakai fathah, sedangkan yang biru dan hijau pakai sukun huruf ya-nya di akhir. Nomor 3 dari semua kelompok, apa yang terulang di situ? Berupa kata apa? Al-munadi. Al-munadi. Kalau yang merah, al-munadiya. Pakai fathah. Kalau yang biru, pakai sukun. Kalau yang hijau juga pakai sukun. Kita lanjut yang nomor 4. Apa kesamaannya? Ada kata apa yang terulang? Al-baghi. Al-baghi. Terulang ya. Al-baghi. Bedanya yang warna merah lagi-lagi juga dia menggunakan fathah. Sedangkan yang lain pakai sukun. Al-baghiyah dan al-baghi. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Pada pembahasan, kita dapati ada 4 kata tadi ya. Al-jani, al-qadi, al-munadi, al-baghi. Semuanya punya kesamaan. Kira-kira coba cari apa kesamaan dari 4 kata ini? Menurut antum, apa kesamaan dari 4 kata ini? 4 kata benda ini. Sama-sama Berharokat kasroh sebelum huruf akhir. Ya, sukun. boleh berharokat kasroh sebelum huruf akhir dan juga berakhiran Ya. huruf ya. Semua isimnya tadi berakhiran huruf ya. Baik. Ini semua kata pengarang disebut dengan isim mangkus. Semuanya ini namanya adalah isim mangkus. Jadi yang di versi Indonesia ini salah, bukan maksur, dikoreksi ya. Mangkus. Tuh, versi Indonesianya salah ya. Fatal lagi salahnya. Oke. Semuanya memiliki huruf ya di akhir dan sebelumnya berharokat kasroh. Ini kesamaan dari 4 kata tadi. Lalu kemudian kita lihat daripada kelompok yang pertama memiliki kesamaan yaitu isim semua yang 4 tadi sebagai fa'il. Mari kita lihat pada kelompok yang warna biru. Semua yang kita tandai dengan stabilo warna biru di kelompok ini adalah sebagai apa? Fa'il. Fa'il, pelaku. Al-jani, sebagai pelaku. Al-qadi, pelaku juga. Al-munadi, pelaku juga. Al-baghi juga sebagai pelaku. Dan pelaku itu apa teman-teman? Marfu', mansub, majrur, atau majzum? Marfu'. Marfu'. Maka kita catat di sini fa'ilun marfu'un. Gini ya. Kita lanjut sekarang kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua semuanya adalah maf'ul bihi. Semuanya adalah maf'ul bihi. Mari kita lihat di kelompok yang kedua. Berarti dia adalah maf'ulun bihi alias objek dalam bahasa kita. Habastul janiya, aku menangkap penjahat. Nahtarimul qadiyah, kami menghormati hakim. Mari kita lihat kata penjahat, kata hakim, kata penyeru atau al-munadi. Semua ini adalah sebagai maf'ul bihi, objek yang saya tandai warna kuning di layar, itu semua adalah objek atau maf'ul bihi. Dan maf'ul bihi itu apa? I'rabnya? Mansub. Mansub. Nah, kelompok merah berarti maf'ulun bihi mansub. Yang kelompok hijau, kita lihat contoh yang nomor atau yang kelompok hijau memiliki kesamaan semuanya. Apa kesamaan i'rabnya? Majrur. Sama-sama semuanya majrur. Kenapa kok majrur didahului oleh huruf? Harfu Karena jarrin. ada huruf jar sebelumnya.
harf jar. Yaitu kata ila, lam, ila, dan ala di sini. Jadi ini adalah gambaran dari contoh-contoh tadi. Antum berarti melihat ada 3 kondisi i'rab. Ada yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majrur. Jadi dipahami kira-kira ya, insyaallah ya. Ada yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majrur. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasannya. Tetapi, kalau kita lihat daripada kelompok-kelompok tadi, tanda i'rabnya berbeda. Ya, Anda tidak melihat tanda i'rab kecuali, nih ya, kita tidak melihat tanda i'rab kecuali fathah. Mari kita lihat pada contoh-contoh tadi. Tanda i'rabnya rafa' apa? Yang asli. Dhammah. 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 Apakah ada dhammah pada contoh-contoh tadi? Di akhirannya? Tidak ada. Tidak. Kita tidak Tidak bilang ada. farrol janiyu. Kita juga nggak bilang adalal qadiyu. Tidak. Tidak pakai dhammah, tetapi pakai sukun. Al-munadiyu. Nggak gitu. Kita bilangnya al-munadi. Jadi ini adalah tanda i'rabnya bukan dhahirah. Berarti apa teman-teman dhammahnya di sini? Muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Seperti pelajaran yang kemarin, ya. Kalau yang di sini berarti rofa'nya muqaddarah. Boleh kita tandain di sini karena keramaian itu catatannya. Kita coret di sini ya. Contoh yang pertama misalnya tadi farra al-jani. Contoh kedua apa? Habastu al-janiya. Contoh yang ketiga tadi apa? Nadhartu ilal jani. Sama-sama pakai kata jani, tapi posisi i'rabnya berbeda-beda. Yang ini i'rabnya rafa, ini i'rabnya nasab, ini i'rabnya jar. Oke? Ini sebagai apa tadi? Fa'il. Yang di bawahnya sebagai apa? Al-janiyah. Maf'ulun bihi. Yang di bawahnya sebagai apa ini? Majrur. Majrur. Maf'ulun bihi ini mansub. Fa'il ini marfu'. Begini kan ya teman-teman ya? Baik. Yang al-jani, yang rafa' ini, rafa'nya tidak muncul. Tidak kita bilang al-janiyu. Kalau muncul maka kita bilang dhammah zahirah. Kalau tidak muncul kita bilang apa kemarin? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Habastu al-janiya. Muncul atau tidak fathahnya? Muncul. Tanda nasabnya sebagai fathah. Zahirah. Muncul. Maka kita bilang apa? Zahirah atau muqaddarah? Mansub. Zahirah. Zahirah. Baik. Berarti di sini fathah zahirah. Zahirah artinya tampak. Al-janiyah. Contoh tadi. Al-qadiyah. Al-munadiyah. Al-baghiyah. Muncul semua fathahnya. Bukan muqaddarah. Kalau muqaddarah tersembunyi atau diperkirakan. Kemudian kita lihat yang majrur. Nadhartu ilal jani. Tanda jar itu apa? Kasrah. Tanda jar itu apa? Kasroh. Kita tulis di sini kasroh. Apakah kasrohnya tampak? Apakah kita bilang al-jani? Tidak. Al-nadhartu ilal jani. Sulit mengucapkannya ya? Berat. Ilal jani. Atau kita bilang misalnya ijlalan lil qadiyi ilal munadiyi. Sulit banget mengucapkannya. Nah, orang Arab tidak suka yang sulit-sulit, maka mereka lakukan apa yang mereka lakukan? Dijadikan kasroh yang bukan tampak. Berarti apa? Muqaddarah. Inilah kenapa kita belajar isim yang sekarang kita pelajari ini. Karena dia punya hukum yang berbeda dalam kondisi i'rabnya yang disebut dengan apa tadi? Isim mangkus. Dan cara i'rabnya, keadaan i'rabnya seperti apa? Karena antum bisa lihat di sini
Ada yang menggunakan tanda zahir, ada yang menggunakan tanda muqaddar. Kita lihat dulu kepada kesimpulan kaedah sekarang. Al-manqus. Apa yang dimaksud dengan al-manqus? Semua isim mu'rab yang berakhiran ya. Huruf akhirnya apa? Ya lazimah. Kemarin kita artikan apa lazimah? Tetap. Harus ada. Atau harus ada. Tetap atau ada ya. Atau harus. Membarengi terus. Yang dikasrahkan sebelumnya. Ada syarat kedua. Syaratnya ada 3. Pertama harus isim. Kedua harus mu'rab. Ketiga harus akhirannya la, ya lazimah. Yang keempat harus kasrah sebelumnya. Karena definisi adalah kumpulan dari syarat. Nih saya ingatkan sekali lagi ke antum semua ya. Kalau antum menemukan ada definisi, untuk melihat definisi tadi itu benar atau tidak, ngarang-ngarang pakai otak sendiri atau benar sesuai yang dimaksud, itu cara membedakannya adalah lihat definisi itu kumpulan dari syarat. Kalau dia mengandung persyaratan, maka dia disebut dengan definisi yang pas sesuai. Tapi kalau dia tidak mencakup persyaratan, maka dia definisinya kurang pas. Di sini definisi kita lihat definisinya mencakup persyaratan yang diinginkan dari isim mangkus, yaitu syaratnya ada 4. Pertama harus isim, kedua harus mu'rab, ketiga harus berakhiran ya lazimah, yang keempat harus dikasrahkan sebelumnya. Saya ulangi lagi, definisi itu adalah kumpulan dari syarat. Kita lanjut. Yang berikutnya. Cara i'rabnya bagaimana? Kalau tadi ini kita bahas definisi. Sekarang kaidah kedua tentang cara i'rab atau kondisi i'rab. Tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu ala akhiril manqusi fi hala tayir raf'i. Bacanya hala tayir raf'i wal jarri. Dhammah dan kasrahnya muqaddarah. Muqaddarah itu tidak tampak pada akhirannya. Sedangkan kalau nasabnya pakai fathah zahirah. Ketika nasab, maka fathahnya jelas. Atau kita bilang tadi, zahirah. Berarti kita bisa simpulkan di sini, kalau rofa'nya dhammah muqaddarah seperti yang di layar. Kalau nasabnya fathah zahirah. Kalau jarnya kasrah muqaddarah. Ini diingat, dihafal baik-baik ya. Rofa'nya dhammah muqaddarah, pakai sukun. Kalau nasabnya fathah zahirah. Kalau jarnya kasrah muqaddarah. Jadi yang muqaddarah semuanya sebenarnya kecuali fathah. Kita bisa bilang semua i'rabnya muqaddarah, tanda i'rabnya semuanya muqaddarah kecuali fathah. Fathahnya zahirah, beda sendiri. Karena tidak sulit mengucapkannya. Al-janiyah mudah. Kalau al-janiyu sulit. Al-janiyi sulit. Tapi kalau fathah mudah. Al-janiyah. Itulah alasan kenapa fathahnya zahirah bukan muqaddarah. Saya tandain di sini ya. Fathahnya zahirah, sedangkan dhammah dan kasrah muqaddarah. Jelas insyaallah ya. Kita sekarang masuk kepada latihan. Sebelum kita masuk latihan, coba ada yang mau bertanya di sini tentang kaidah yang kita pelajari barusan, isim mangkus dan kondisi i'rabnya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham semua ya. Jangan takut untuk bertanya, tanya saja. La yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Yang malu nggak dapat ilmu, yang sombong juga nggak dapat ilmu ya. Itu udah terharamkan dari ilmu orang yang seperti ini. Maka kalau dalam belajar itu tidak boleh malu, bukan tempatnya. Kalau belajar itu bukan tempatnya malu. Tapi kalau antum di luar itu, dalam hal-hal yang sifatnya yang lain selain dari kebaikan, maka malu itu adalah hal yang baik. Di sini malu bukan hal yang baik, teman-teman. Jadi tanyakan apa yang tidak difahami tentang isim mangkus. Kalau tidak ada, maka alhamdulillah berarti sudah pada paham semua. Kita masuk kepada latihan. Tentukan di sini mana isim mangkusnya ya. Tentukan yang mana isim mangkus. Ada 6 soal.
Semuanya boleh mencoba menjawab. Klik tombol angkat tangan yang mau menjawab. Siap-siap menjawab ya. Saya sudah bilang berkali-kali, sangat disarankan punya bukunya. Memiliki buku itu hukumnya hampir wajib. Kalau bisa wajib ya. Sebab kalau antum nggak pakai buku, belajar apa terus? Nunggu yang muncul di layar. Itu kurang pas ya. Bukunya murah sekali teman-teman ya. Lebih mahal beli minuman boba pinggir jalan ya. Bukunya lebih murah dari minuman boba, dari kopi-kopi anak muda zaman sekarang. Lebih mahal make up yang Anda beli. Ini jauh lebih murah bukunya. Sedangkan buku ini akan mengantarkan antum kepada ilmu dan manfaat investasi seumur hidup. Kalau make up kepake sebulan, makanan kepake sehari, minuman kepake sehari, masih bikin diabetes lagi. Minuman itu. Yang manis-manis itu. Bikin diabetes, bikin penyakit. Ini mendatangkan manfaat buat antum. Kenapa tidak mau membeli buku? Sedangkan investasinya seumur hidup. Seterusnya, sepanjang masa, antum dapatkan manfaat ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk beli buku. Ini bukan saya jualan bukunya ya. Saya nggak dapat untung dari buku ini sama sekali. Tapi yang antum penting di sini punya buku. Kalau niat belajar, udah beli buku. Jangan takut harganya ini murah, teman-teman. Serius saya bilang ini, karena beberapa dari teman-teman di sini tidak mau beli buku. Emang mindsetnya mindset PDF. Enggak Ustaz, mindset saya emang PDF ya. Pikiran PDF pokoknya Ustaz. Kalau ada PDF, ngapain beli buku gitu ya. Nah ini salah ya cara berpikirnya. Antum beli buku, beda. Punya buku fisik, belajar dengan buku fisik itu beda belajar dengan PDF. Saya berkali-kali ulang ini. Ketika antum kuliah, coba antum ujian cuman modal PDF, nggak pakai buku fisik, pusing. Baca 200 halaman PDF, itu pusing. Beda dengan yang pakai buku fisik, dia catat, dia tulis, dia kerjakan latihannya. Banyak manfaatnya teman-teman. Jadi jangan pelit kepada ilmu. Ini semua adalah untuk manfaat antum, pahala-pahala antum yang dapatkan. Dan kalau antum mengeluarkan uang untuk jalan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apalagi ini uangnya sedikit saja ya, untuk beli buku. Manfaatnya juga buat antum, bukan buat saya. Jadi jangan males, aduh Ustaz saya males mau beli buku. Udah ada PDF. Kalau pikiran seperti itu terus, ya, nggak usah nanti kita buat perpustakaan di pondok-pondok ya. Udah perpustakaan bubarin semua. Kita nggak perlu buku fisik, PDF semua perpustakaan. Santri semua belajar pakai PDF, jangan pakai buku. Nggak usah nyatat-nyatat lagi, suruh ngetik aja. Nanti jadi gitu semua ya. Ini penting sekali teman-teman, mindsetnya harus diubah dari sekarang. Ya, baik. Ini sebab masih banyak yang tidak mau beli buku. Jangan pelit-pelit terhadap ilmu, teman-teman. Serius, jangan pelit-pelit terhadap ilmu. Beli buku, karena manfaatnya buat Anda, bukan buat saya. Kita lanjut sekarang dengan latihan. Cari mana isim mangkus dari nomor 1. Siapa yang siap membaca di sini? Menjawab, coba kita tunjuk yang belum ya. Madinah, silakan nomor 1. Ya, Madinah. Dinyalakan dulu mic-nya. Dibaca, kemudian cari mana isim mangkus. Suruh firli fil mura'il khitbah. Oke. Yang mana? Mura'i. Isim mangkus. Al-mura'i. Kayaknya bukan mura'i seharusnya. Al-mara'i ya. Jamak dari mar'a. Di Al-Quran ada mar'a ya. Nah, al-mara'i ini. Bukan al-mura'i. Kalau al-mura'i, orang yang memelihara. Berarti petaninya. Aktsuru firri fi al-mara'i al-khisbati. Atau al-khisbatu harusnya. Al-khisbatu ya. Bukan al-khisbati. Itu salah harokatnya yang versi terjemah. Baik. Al-khisbatu yang benar. Yang mana isim mangkus di sini? Dari contoh barusan. Madinah. Apa Ustaz? Yang mana? Apa? Mana isim mangkusnya? Isim mangkus mara'i. Mara'i, bagus ya. Al-mara'i ini adalah isim mangkus yang artinya ladang. Tuh, manfaat juga kalau punya buku, belajar kosakata baru lagi kalau yang versi terjemah ya. Dapat kosakata baru, ada kesalahan di cetakan, saya perbaiki terus dari kemarin ya, banyak kesalahan-kesalahan cetak. Manfaat teman-teman. Yang kedua, nomor 2.
Ini bagus, akhwatnya banyak ini yang aktif. Coba Sheila Putri, nomor 2. Taksurul afa'i fi sa'idin misra. Fi Sa'idi, ini bukan Sa'idin ya, salah. Sa'idi karena dia mudhaf, tidak pakai tanwin. Yang mana? Afa'i, Ustaz. Al-afa'i adalah Isim manqus. isim mangkus berakhiran ya lazimah. Setahu saya afa'i itu artinya ular. Tapi di sini diartikan tumbuhan khusus. Sebentar, saya cek dulu ya. Afa'i yang saya tahu itu biasanya artinya ular. Kalau Diana ular artinya Ustaz. Ya, ular ya. Oh ya, af'iyah atau afa'i ini juga diantaranya bermakna tanaman khusus ini tadi yang disinggung ya. Setahu saya ular biasanya ya. Ladaghathul af'a. Yang bisa atau menggigit terus memberi bisa itu ya ular ya. Mungkin tumbuhan Ya. beracun juga Ustaz. Baik, al-afa'i ini sebenarnya ular setahu saya. Sa'id itu tempat yang tinggi. Sa'ada itu kan artinya naik. Sa'id kalau nggak salah tempat yang tinggi. Di Mesir banyak ular. Ini nanti bisa dicek lagi di kamus ya teman-teman. Setahu saya ular. Seperti yang tadi versi terjemahannya Mas Abdul Wahid itu pakai buku yang lain. Bagus kan? Dengan punya buku fisik begini, ini kan nggak ada PDF-nya ya. Nah, dengan buku fisik begini kita bisa membandingkan antar kitab. Contohnya di sini saya juga bandingkan dengan yang versi Arab. Kita lanjut nomor 3. Birra'i. Silakan dibaca. Siapa baca di sini? Kita tunjuk santri, ikhwan ya. Santri kafah dari daerah mana santri? Dari Malang, Ustaz. Malang, Jawa Timur. Oh, saya juga orang Malang ya, tapi saya lagi di Jakarta. Baik, nomor 3. Kenapa? Birra'i tasluhur ra'iyatu. Bagus. Yang mana? Isim mangkus. Mangkusnya itu ar-ra'i. Ar-ra'i, bukan ra'iyah ya. Ra'iyah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ra'iyah juga apa? Ada yang tahu? Rakyat. Rakyat. Nah, ini jadi lebih tepatnya bukan umat ya, diganti rakyat. Kata rakyat itu dari bahasa Arab, teman-teman. Ra'iyah. Pemimpinnya ar-ra'i. Dengan pemimpin, maka rakyat menjadi baik. Nggak ada kata pemimpin yang baik seharusnya. Dengan adanya pemimpin, maka masyarakat jadi teratur. Gitu maksudnya. Yang keempat, waduh ini tengahnya, sudah muncul ya. Yang keempat, akhwat sekarang, kita tunjuk Reski Amelia Putri, coba. Reski dari mana? Makassar, Ustaz. Makassar, baik, silakan. Yu'darus sahi awin nasi idza akhta'a wala udra lil mutamadi fi dzanbi. Mana ini isim mangkus? Coba dicari. An-nasi, terus orang yang lupa. Lil mutamadi. Al-mutamadi juga orang yang terus berbuat. Al-mutamadi terus melakukan. Terus, apalagi? Ada satu lagi. Yang berakhiran ya. Isim berakhiran ya. As-sahi. As-sahi, yang tuh bilang sujud sahwi itu. Pelakunya as-sahi, orang yang lupa. An-nasi juga sama, lupa. Terus al-mutamadi terus menerus melakukan. Kita lanjutkan berikutnya yang kelima. Wah, akhwatnya bagus nih, banyak yang aktif. Ikhwannya mana ini ya sekarang? Yovita nomor 5. Coba dibaca. Naam Ustaz. Bismillah. Al-gharadus sa'i minal Sami. hayati. Oh, sami. Al-gharadus sami minal hayati anta isa sa'idan. Oke. Yang mana isim mangkus? As-sami. As-sami. Sami itu artinya di antara maknanya tinggi ya, mulia. Tujuan yang utama di sini dalam hidup adalah engkau hidup bahagia. Yang keenam, ikhwannya nih gak ada ini. Hanya ada ikhwan. Yuk, Dinul Haq nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'manul insanu awadiyaz zamani. Yang mana isim mangkus? Isim manqusnya
awadiyah. Awadiyah itu diartikan cobaan di sini. Dari kata ain waw dal, artinya mengulang sesuatu yang terus-menerus terulang terjadi, yaitu cobaan. Seorang manusia itu tidak aman dari cobaan zaman. Baik, ini semua tadi yang kita tandai warna kuning adalah isim mangkus, yaitu isim yang berakhiran ya lazim. Nah, itu makasih Mas Abdul Wahid ya. Af'an itu artinya emang ular ya. Makanya tadi saya ragu, ini kok afai diartikan tumbuhan. Mungkin juga benar ya, mungkin ada lagi makna yang lain. Tergantung ya, bisa dicek di kamus lebih dalam lagi, tapi di antara arti af'a itu khusus juga untuk ular biasanya. Baik, seperti biasa latihan mengarang kalimat kita lompati dan kita langsung masuk kepada latihan i'rab untuk mempersingkat waktu yang ada di halaman 83. Mari kita latihan meng-i'rab ya. Siapa siap membaca ini? Baca saja, nggak perlu ada tugas ngapa-ngapain ya. Cuman membaca contoh. Yuk. Siapa siap membaca? Yang belum mencoba saya tunjuk ya. Ini semuanya sudah tadi. Yang belum, jangan malu-malu untuk mencoba. Cuman membaca doang ya. Sangat mudah. Iqbal ya, boleh. Iqbal dibaca. Bismillah. Arabnya saja ya. Namuzaj rajulul qasi makruhun. Rajulu mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Oke, terus Al-qasi na'tun marfu'un bid-dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Nah, ini adalah i'rab yang baru buat kita. I'rab baru, i'rab isim apa ini tadi? Al-ismul Mangkus. Karena dia berakhiran ya di akhirannya, maka dia disebut dengan al-ismul mangkus al-qasi, artinya keras. Maksudnya di sini keras kepala. Na'at itu ikut kepada yang sebelumnya, harusnya dia rofa dengan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Kita tidak bilang al-qasiyu. Kita bilangnya al-qasi, dhammahnya muqaddarah alal ya, di atas huruf ya. Dhammah kalau diartikan bahasa Indonesia, dhammahnya diperkirakan ada. Jadi kurang tepat kata tidak ditampakkan ini sebenarnya kurang tepat ya. Seharusnya kita bilangnya dhammah yang diperkirakan ada di atas huruf ya. Saya kasih contoh gini deh. Bulan ya. Ada bulan sebenarnya, tapi ketutupan awan. Ada awan nutupin. Oke ya. Diperkirakan ada bulan di balik awan itu. Diperkirakan bulannya ada di situ, tapi nggak kelihatan. Paham ya? Atau diperkirakan ada kuburan di daerah sini, ada kuburan. Saya di sini ada kuburan gini ya. Tapi karena sekarang kuburannya udah diganti jadi bangunan, nah diperkirakan ada kuburan di bangunan ini. Tapi nggak kelihatan. Ini namanya muqaddarah. Diperkirakan. Alal ya. Diperkirakan ada di atas huruf ya. Saya ulang-ulang biar antum paham ya maksudnya ya. Lanjut. Makruh. Mana tadi Mas Iqbal? Makruhun. Khabarul mubtada marfu'un bid-dhammah. Dhammahnya apa? Muqaddarah atau zahirah itu? Ya, Iqbal. Dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Teman-teman, di sini. Dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Zahirah kan? Zahirah, karena tampak ya. Bid-dhammati zahirah. Kalau tidak tampak atau diperkirakan, maka dhammah muqaddarah. Ini tampak. Makruhun, kelihatan ada dhammah di huruf H. Namanya dhammah zahirah. Kalau yang tadi, dhammahnya muqaddarah. Untuk al-qasi, karena dia isim mangkus. Baik, sekarang kita masuk kepada tugas meng-i'rab. Tadi sudah belajar contohnya, sekarang antum meng-i'rab contoh-contoh berikut. Kita mulai dari yang nomor 1. Yas'ubus safaru fis sohari. Bukan sohara ya, salah ya. Fis sohari. Kalau sohara nanti jadinya isim maksur. Sini isim mangkus as-sohari.
Walaupun antum kenal ada, tapi kan namanya gurun Sahara, yaitu terjemahan jadinya ya. Sahara itu dari kata Sahari. Sahra. Sahara itu sebenarnya dari kata Sahra. Nah, bentuk jamaknya Sohari. Artinya padang pasir. Siapa yang siap untuk mengi'rab ini? Hilmah siap ya? Coba Hilmah i'rab kalimat barusan. Yash'ubu fi'lun mudhari'un marfu'un. Bentar ya, saya tulis dulu kata-katanya di layar. Yas'ubu as-safaru fi dan as-sohari. Baik. Setelah diletakkan semua seperti ini, baru kita i'rab. Yas'ubu tadi apa? Fi'lun. Mudhari'un. Mudhari'un, bagus. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatu zahirah. Dhammatun zahirah. Bagus. As-safaru. Fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un. Terus. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatu zahirah. Dhammatun zahirah. Lanjut. Fi. Fi harfun jar. Harfu jarrin. Bacanya. Harfu Jarrin. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Ala sukun. Bagus. Terus. As-sahari. Majrurun bifi. Majrurun bifi. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Kasrah muqaddarah. Bagus. Kasrahnya bukan zahirah, tapi kasrahnya muqaddarah. Alal ya. Alal ya. Ini adalah cara i'rab yang baru di pelajaran kita kali ini. Kasrah muqaddarah alal ya. Yang saya tandai warna hijau adalah i'rab yang baru. Sisanya udah dipelajari dari dulu. Udah pernah kita pelajari semua. Yang baru sekarang hanya kasrah muqaddarah alal ya. Ini yang baru ya. Baik, ini i'rabnya untuk yas'ubu safaru fis sohari. Isim mangkusnya adalah as-sohari. Baik, kita hapus ini. Sudah pada dicatat mungkin? Kita hapus, sekarang kita lanjut. Contoh yang kedua. Wah, banyak banget ini ya. Kalau banyak banget begini, saya butuhkan kertas baru. Saya catatnya di sini aja. Tablughu tayyaratu. Kita catat dulu kata tablughu. At-tayyaratu. Kemudian al-makanal qasiyah. Fi waqtin qasir. Fi waqtin qasir. Wah, banyak banget ini yang di-i'rab nih. Siapa yang bisa mencoba ini? Klik tombol angkat tangan ya. Nggak sulit ini teman-teman, mudah. Ini mudah sebenarnya. Asal antum ngikutin pelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, kita tunjuk yang dari tadi udah nyoba juga. Mas Abdul Wahid aja deh. Mas Abdul Wahid. Karena tadi dari awal aktif. Silakan Mas Abdul Wahid. Tablughu. Ya, bismillah, mohon arahannya Ustaz. Ya, boleh. Tablughu fi'lu mudhari'in. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un. Bidhammatin. Bidhammatin. Boleh kayak gini juga ya, boleh. Wa alamatu raf'ihi boleh, atau bilang langsung bidhammatin. Zahirah atau muqaddarah? Kayaknya pakai wa alamatu raf'ihi. Dhammah zahirah. Bidhammatin zahirah. Lanjut. At-tayyaratu. At-tayyaratu. Tayyaratu itu fa'ilun. Pesawat marfu'un. Ya. Fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un.
Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Apa? Bi Dhammatun. dhammatun zahirah. Zahirah juga. Zahiratun. Lanjut. Al-makana. Al-makana maf'ulun Bagus. bihi. Maf'ulun bihi. Mansubun. Bagus. Wa alamatu Alamatu nasbihi. Apa? Fathatun Fathatun. zahiratun. Zahiratun. Bagus. Lanjut. Al-qasiyah. Na'tun kayaknya. Na'tun. Bagus. Sifat untuk apa? Untuk al-makana. Al-makan. Na'tun untuk kata al-makan. Berarti apa dia? Na'tun mansubun. Mansub juga. Walaupun belum dipelajari secara rinci, tapi dulu pernah kita belajar di Ajrumiyah ya. Na'tun mansubun. Wa alamatu nasbihi. Apa? Fathatun zahiratun. Zahirah, bukan muqaddarah ya. Ya. Padahal dia isim mangkus. Tapi isim mangkus kalau fathah, fathahnya zahirah, bukan muqaddarah. Lanjut. Fi. Fi harfu jarrin. Harfu jarrin. Mabniyun alal kasri. Bukan kasri. Ya, maaf, ala sukuni. Bagus. Waqtin. Waktin. Ini waktin ya. Oh, ismu Majrurun, betul. Mun majrurun. Bi fi. Karena fi. Wa alamatu jarrihi. Kasratun. Zahirah atau muqaddarah? Zahiratun. Zahirah. Bagus. Terakhir, qasir. Itu apa berarti qasirin ini? Ada yang tahu teman-teman? Na'tun sama ya, sifat untuk waqtin. Na'tun qasir, oh ya, na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Nah, ini i'rabnya teman-teman ya, panjang seperti ini. Tapi sebenarnya i'rab intinya yang di awal-awal ini ya. Ini adalah i'rab inti yang diperlukan, yang paling pentingnya di awal ini semuanya. Yang saya tandai warna kuning. Baik, kita lanjut. Pendek banget ini yuk. Siapa yang siap? Dari akhwat. Al-wadi khasibun. Pendek ya. Kalimatnya cuma itu aja. Al-wadi khasibun. Siapa yang siap? Akhwat. Kita tunggu akhwat yang siap. Belum ada ini. Madinah tadi sudah, Hilmah sudah. Kita cari yang lain. Yuk, akhwat mana nih? Yang ikhwan sudah kita anggap tidak perlu ya, karena banyak ikhwan dari tadi nih. Kita butuh akhwat. Pendek banget nih. Al-wadi khasibun. Gampang berarti ya. Yuk, siapa yang siap akhwat? Jangan takut nyoba. Harus berani kalau mau bisa mengi'rab, harus coba dari sekarang. Jangan takut salah, karena dibimbing juga sama saya di sini. Yuk, akhwat, siapa yang bisa? Mana ini biasanya banyak yang mencoba akhwat tiap hari. Ustaz. Yang sudah ya. Tadi Reski sudah kan? Sudah, Ustaz. Kita lompati. Reski soalnya dia mahasiswi bahasa Arab. Nah, kita cari yang lain. Yuk. Akhwat mana? Pendek doang ini. Al-wadi khasibun. Mas Abdul Wahid tadi yang panjang banget ya. Tapi berani mencoba. Yuk. Mana nih akhwat? Saya tunggu nih. Enggak saya tutup pelajarannya kalau enggak ada akhwat nyoba nih. Yang belum. Al-wadi, lembah itu, khasibun subur. Sangat mudah ini. Hanan ini laki-laki atau perempuan? Akhwat? Ustaz. Perempuan, Ustaz. Baik, silahkan. Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadi
Mubtada'un marfu'un wa Aha. alamatu raf'ihi ad-dhammah. Bagus. Wa alamatu raf'ihi. Dhammah apa ini? Dhammah muqaddarah Ustaz. Dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Berarti alal apa? Dhammatun muqaddarun alal Alal ya'i. alal ya'i karena dia isim apa tadi? Manqus. Isim mangkus. Terus khasib Khasibun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahirah. wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Sama-sama rafa' tapi yang satunya dhammah zahirah, yang satunya dhammah muqaddarah. Insyaallah bisa difahami ya. Al-wadi pakai dhammah muqaddarah, khasibun pakai dhammah zahirah. Baik, dengan ini masyaallah. Hanan dari daerah mana ini? Kalau boleh tahu? Jakarta Ustaz. Dari Jakarta, bagus. Ini sebagian pasti ada yang sudah belajar bahasa Arab, tapi sebagian juga belum. Tapi kalau antum mengikuti dari awal kita mengajari Nahwu jilid 1, sampai sekarang lanjut di jilid 2, jadi saya sarankan bagi yang belum ngikutin yang jilid 1, ikutin ya. Kita udah buat rekamannya, ada 15 episode, dulu kita secara live kita adakan. Sekarang kita ini di pertemuan ke-11 untuk yang Nahwu jilid 2. Asal antum ikutin semua itu, secara urut. Jangan ada yang ditinggalkan. Saya yakin antum bisa meng-i'rab insyaallah. Karena nggak ada yang baru di sini ya. Semua materi yang di-i'rab di sini yang dari tadi kita praktekkan i'rabnya, ini fa'il, ini mubtada, ini khabar, ini majrur, ini na'at, semua sudah dipelajari. Nggak ada yang ini tiba-tiba dimasukkan karena baru. Yang baru itu hanya materi yang sekarang yaitu tentang isim mangkus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi asalkan antum belajar dengan bertahap, mengikuti urutan yang kita berikan, maka tidak akan ada kendala dalam ilmu nahwu. Kalau ada kendala berarti karena Anda belajar tidak bertahap, alias lompat-lompat. Ada yang tidak diikuti episodenya langsung. Lanjut ke yang berikutnya. Males, ini penyakitnya di situ ya. Malesnya ini. Kalau dia ngikutin secara urut rapi, tidak akan ada kendala dalam belajar ilmu nahwu. Itu ya, silakan diikuti. Bagi yang belum mengikuti, selalu kita kasih jeda yang lama. Kita pertemuan seminggu hanya 2 kali, berarti ada jeda 5 hari. 5 hari bisa dipakai untuk mengejar ketertinggalan dari materi-materi sebelumnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan di sini dulu. Bahkan teman-teman ya, kalau antum tahu di sebagian tempat pengajian atau pengkajian kitab Nahwu itu kan berbayar. Di sini mumpung gratis. Terus juga pemberian praktek pembelajarannya juga interaktif. Presentasinya juga jelas, saya tulis semua lengkap. Sebagian kan ada ngajar nggak pernah nulis sama sekali ya, cuma ngomong aja, ada kayak gitu kan. Ini saya tulis semuanya lengkap, catatan-catatannya, tanda stabilo, warna-warna saya pakai. Kurang lengkap apa? Berarti tinggal keinginan diri kita mau belajar atau enggak. Karena fasilitas disediakan sudah lempeng banget ya. Ada rekaman, yang tertinggal bisa ikut rekaman. Coba kelas offline. Kalau ketinggalan, udah bubar, nggak ada rekamannya. Ini kesempatan sudah sangat diberikan dengan sangat luas untuk belajar. Tinggal kitanya ini mau belajar atau tidak. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Mohon maaf dari saya bila ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti dan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Mohon maaf. Kita cukupkan di sini dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang yang lebih panjang, lebih dalam lagi, nasab fi'il mudhari'. Kita lihat kita baru di halaman 84, total halaman ada 300-an, berarti kita hampir sepertiga buku. Hampir sepertiga buku. Berarti masih ada perjalanan yang panjang untuk menuntaskan kitab ini. Semoga antum masih diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghatamkan kitab ini, agar bisa benar-benar termasuk dari orang yang menguasai bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Allah. Barakallahu fiik. Ma'assalamah. Assalamualaikum.